Wakila qala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wakila dan dikatakan aikola yakni berkata siapa Syekh Abul Hasan ini sin kecil apa sin besar nih? Alal Asy'ari. Kalau syu'ar itu ini, isy'ar itu apa? Catatan. Ainul maujudi bermula zat wujud. Ail wujudi yakni wujud, yakni bermula wujud. Ainul zat Ainu zatil maujudi yakni ain zat wujudnya. Ain itu bentuk zat wujudnya. Dimana annahu dengan makna sesungguhnya wujud. Dimana annahu dengan makna sesungguhnya wujud. Ail wujuda yakni wujud. Ail wujuda yakni wujud. Laisa tidak ada apa wujud. Laisa itu tidak ada apa wujud. Zaidan itu tambahan. Zaidan itu tambahan. Ala zatil mujidi. Ala zatil mujidi atas zat yang mewujudkan. Mutalabisan halnya samar atau menyerupai. Bihaitsu yakunu dengan sekiranya ada. Bihaitsu yakunu dengan sekiranya ada lahu. Itu tetap bagi wujud. Apa tahaqqukun nyata. Tahaqqukun ya. Apa tahaqqukun nyata fil khariji dalam kenyataan. Kazati seperti halnya zat. Ai tahaqquqiz zati yakni nampaknya zat mutalbisan. Mutalbisan halnya menyerupai. Bihaitsu law kushifa dengan sekiranya dibuka. Bihaitsu law kushifa dengan sekiranya dibuka. Ana dari kita apal hijabu penghalang. Apal hijabu penghalang. Naro maka melihat siapa kita. Naro maka melihat siapa kita hu akan wujud. Hu akan wujud ka sifatil ma'ani seperti halnya sifat-sifat ma'ani. Salam. Fa'inna maka sesungguhnya kita. Fa'inna maka sesungguhnya saya gitu ya. Maka sesungguhnya kita. Ini sebenarnya inna. Fa'inna maka sesungguhnya kita. Naroha itu melihat siapa kita. Ha akan sifat. Lau kushifa apabila dibuka. Ana dari kita. Ana dari kita apal hijabu hijab.
Wa innama huwa, dan sesungguhnya hanya bermula wujud, ayil wujudi yani wujud, ayil wujudu yani wujud. Amrun itu perkara, i'tibariyun yang bangsa i'tibar. I'tibar itu sesuatu yang bisa dilihat. La subuta, yakni tidak ada ketetapan itu wujud, lahu bagi wujud, fil khariji, dalam kenyataan. Wa innama huwa, dan sesungguhnya hanya bermula wujud. Wa innama huwa, dan sesungguhnya hanya wujud. Amrun itu perkara, yu'tabaruhu, yang membilang-bilang. Yang membilang-bilang. Hu akan amar apa azinu hati. Udah sampai situ aja, udah ini ya, 15 menit lagi. Wakila ayqala Syekh Abdul Hasan, dalam sebagian catatan atas catatannya itu Syekh Abu Hasan itu menyatakan bahwa wujudnya Allah itu wujud, sehingga sekiranya kita dibuka, mata kita dibuka oleh Allah, maka niscaya kita akan melihat wujudnya Allah. Karena banyak ada salah satu dari ayat Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Sebagian ayat-ayat Al-Quran. Nah, tentang kita bisa melihat Allah di dalam kenyataan itu sebenarnya menjadi pertentangan para ulama. Semuanya pertentangan para ulama. Bahkan nggak di Islam saja, di non-Islam pun sama. Karena menganggap Tuhan itu ya maha besar, sehingga di dalam Imreti pun kalian sudah tahu, hatanahat qulubuhum inawi famin azimi sya'nihi lam tahlih. Ketika hati kita hanya menyengaja membayangkan zatnya Allah, itu tidak akan pernah mampu. Famin azimi sya'nihi lam tahlih, itu karena sangat besarnya zatnya Allah. Kita itu tidak akan pernah mampu. Itu baru memfikirkan, membayangkan, apalagi melihat. Makanya banyak orang yang mengatakan bahwa, ulama yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk melihat Allah. Gunung yang segede itu bisa hancur ketika baru nur ilahiyah itu keluar. Apalagi kita melihat zatnya Allah, itu tidak akan pernah mampu. Nah, dengan seperti itu, apakah kalau kita dibuka itu akan melihat Allah? Nah, ini yang menjadi pertentangan para ulama tentang kayak kita akan melihat Allah di surga. Itu ada yang mengatakan dengan benar-benar zatnya Allah, tapi ada yang mengatakan tidak dengan sebenar-benarnya zatnya Allah. Sama ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ketika menerima wahyu sholat yang pertama, itu ada yang mengatakan itu bertemu langsung dengan Allah, ada yang mengatakan itu bukan Allah sebenar-benarnya. Ya, yang tahu kebenaran benar-benar Allah apa bukan ya Allah sendiri. Masalahnya Allah itu tidak pernah mengatakan
bahwa itu benar-benar saya ataupun itu bukan benar-benar saya. Intinya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Walaupun kita pun suatu saat kalau kita masuk surga nanti, kita pasti akan bertemu dengan Allah kalau kita masuk surga. Karena dalam Al-Quran itu ada wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbika nadhirah. Di hari ini kalian menghadap kepada Tuhan kalian, ila rabbiha nadhirah, dengan keadaan melihat. Ketika kapan? Ketika kalian masuk surga. Ya, Jaki bangun Jaki. Nah, ketika manusia itu masuk surga, baru manusia itu akan melihat Allah. Masalah itu kita melihat Allah dengan sebenar-benarnya apa tidak, itu kan nggak tahu. Yang tahu Allah sendiri. Kita tidak pantas untuk menjawabnya sebenarnya. Ulama itu bertentangan pendapat tentang apakah kita melihat dengan langsung ataupun enggak. Apakah pertanyaannya ketika kita melihat langsung kita itu mampu? Nah, ketika mampu, ya bisa saja ketika Allah itu memberikan kekuasaan atau kemampuan. Karena kemampuan itu semuanya ya dari Allah. Semuanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ainul mawjudi al-wujudu ainul zat mujid. Bimana annahu ayil wujuda laisa zaidan ala zatil mujidi mutalbisan bihaitsu yakunu lahu ayil wujud. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan bahwa Allah itu wujud, wujudnya Allah itu berbeda dengan sesuatu apapun. Berbeda dengan sesuatu apapun itu gimana maksudnya? Kayak kalian melihat pesawat walaupun lagi terbang itu tetap menempatnya di mana? Di udara. Kalau sesuatu yang kita lihat pasti menempat. Sehingga kalau kita mengatakan suatu saat kita melihat Allah ketika di surganya berbeda-beda. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah itu menempat di surga? Jadi sesuatu keadaan itu tidak bisa dibayangkan. Nah, perempuan ya yang belakang bangunin, April. Ya paling belakang. Sesuatu itu tidak bisa dibayangkan. Nah, bagaimana sih caranya? Atau kita mau ngambil yang mana? Suatu pendapat ya terserah. Itu mah furu'iyah. Furu'iyah itu hanya cabang. Boleh kalian percaya, boleh tidak. Yang penting kalian itu tidak sampai menyalahkan ayat Al-Quran. Masalah mau ngambil ulama yang mana ya terserah. Itu udah. Karena apa? Kalau masalah tauhid itu ya sebenarnya cukup, yang penting tahu sifat-sifatnya Allah, tahu umumnya Allah wujud itu nggak peduli sifat ataupun ainul zat. Karena ulama yang bertentangan pendapat itu antara sifat dan ainul zat. Apakah sifat, apa ainul zat? Wujud ini sifat apa ainul zat? Ainul zat itu bendanya. Contoh gini, kalau yang mengatakan sifat namanya sifat nafsiyatun fil zat, sifat yang melekat, yang menyatu dalam zat gitu. Contohnya gini, kalian tahu ini namanya kipas, walaupun kipas rusak tuh, ininya udah ini tuh kan, walaupun kipas rusak. Ini dilem lagi nih, bagus. Ini aja hilang satu nih. Ini sebenarnya ada lagi nih. Ya, lepas lagi. Nah, ini kipas. Kipas ini ketika saya mengatakan ada,
Kalian tahu yang namanya sifat, pengertian sifat itu apa? Sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat. Sesuatu yang melekat pada zat. Nah, ketika orang mengatakan kipas ini ada, apakah kata ada di sifat di kipas ini adalah sifat? Apakah yang kata ada di kipas ini adalah bentuk dari kipas ini? Sebenarnya ulama itu yang bertentangan pendapat itu. Kalau mengatakan bentuk atau mengatakan wujud ini adalah sifat, yang mengatakan bahwa wujud ini zat, ainul zat bukan sifat, itu mengatakan gini, karena ainul zat, kipas ini itu ainul zat wujudnya. Kenapa alasannya? Karena ketika tidak wujud maka kipasnya nggak ada. Berarti wujud itu zatnya sendiri, bukan sifat gitu. Kipas ini ketika ngomong ada wujud, bendanya ada. Berarti apa? Berarti wujud dalam sesuatu benda itu bukan merupakan sifat. Karena yang mengatakan sifat, karena sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada zat. Jaki. Karena yang namanya zat itu, sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada zat. Sedangkan ketika wujud itu ketika wujudnya nggak ada, maka bendanya nggak ada. Sedangkan yang namanya sifat itu sesuatu yang melekat pada zat itu sendiri. Ada nggak kipas, umpamanya ada hitam, kipas yang warnanya kuning? Ada, ini dirubah jadi kuning. Berarti kan warna hitam ini melekat pada zat yang namanya kipas. Kipas yang ada bisa berubah-ubah warnanya. Berarti ini namanya sifat. Karena apa? Karena melekat pada zat. Nah, yang jadi permasalahan adalah wujud. Ketika wujud ini hilang, maka benda ini hilang. Berarti menurut ulama yang mengatakan wujud itu bukan sifat, itu seperti itu. Tapi yang menyatakan wujud adalah sifat, kenapa? Alasannya karena hakikatnya menurut Allah itu sesuatu yang wujud ada dan tiada itu sama. Ketika sesuatu itu dinamakan oleh Allah menjadi ada, berarti itu ditempeli atau didatangkan sifat wujud. Nah, ketika kipas ini hilang, berarti apa? Allah menempelkan sifat Adam. Adam dan wujud itu sama bagi Allah. Itu kayak gitu. Maksudnya saya sampaikan paham ya? Ini pertentangan para ulama. Walaupun kayaknya nggak paham. Ada sebagian yang nggak paham. Ya Tro, kamu lagi pikiran? Udah mulai pikiran lagi. Takut tiba-tiba jin tomang masuk. Nah, ini yang pertentangan para ulama tauhid. Tapi ya tidak, kalau masalah itu intinya Allah itu wujud. Itu tidak dipermasalahkan. Dan jadi permasalahan itu ketika sampai mengatakan Allah itu menempat di langit. Karena ada sekitar 6 ayat yang menyatakan Allah itu di tempat yang berbeda-beda. Makanya sebenarnya itu Allah tidak menempat. Kalau Allah itu ada di arasy umpamanya. Terus Nabi Muhammad ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha, apa? Ketemu siapa? Itu kan yang perlu dipertanyakan seperti itu. Karena ada 6 ayat. Ya, saya catat semua soalnya.
yang mengatakan Nabi Muhammad Allah ada Sidratul Muntaha hatta ja'a bihi Sidratul Muntaha, sehingga Nabi Muhammad itu datang ke Sidratul Muntaha. Terus ketika Nabi Musa bertemu di Jabal Tur dengan Allah, berarti Allah di Jabal Tur kan? Enggak kan? Ayatnya apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa harra Musa sa'iqa. Ketika Allah itu tajalla itu nampak, lil jabal, di gunung, ja'alahu maka gunung itu menjadi debu, butiran-butiran debu. Wa harra Musa, kemudian Musa pingsan ketika itu karena nggak kuat. Baru keluar nur ilahiyah, baru mau nampak proses. Belum, itu apa, gunung langsung menjadi debu. Nah, ini ayat yang paling populer. Innallaha ala arsyis tawa. Ini paling populer. Ada lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika kalian ingin meminta, sa'alaka ibadi, wahai hambaku, anni, maka sesungguhnya aku, fa inni qarib, saya itu dekat banget sama kamu, dekat banget. Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang akan menjawab doa-doamu, maka berdoalah kepadaku ketika kalian ada keinginan. Walaupun keinginan itu gini, lah saya doanya nggak manjur, Ustadz. Saya doanya nggak manjur. Sebenarnya bukan masalah manjur apa nggak manjur, karena hakikat dalam doa itu adalah ibadah. Umpamanya kalian pengen punya mobil, kalian doa, ya Allah mudah-mudahan saya lulus dikasih mobil sama orang tua saya. Itu doa kalian. Nah, kalian berdoa itu mendapatkan pahala. Dan setelahnya pasti Allah akan memberikan kesempatan buat kalian untuk melakukan ibadah yang selanjutnya. Jika kalian itu dipenuhi keinginannya, maka Allah itu sebenarnya pengen menguji kalian apakah mau bersyukur apa tidak. Ketika kalian bersyukur, maka kalian akan menerima pahala yang kedua, yaitu dengan syukur. Jika lupa, ya enggak. Nah, kalau nggak dipenuhi gimana? Atau diganti dengan yang lain? Mesti diganti yang lebih baik menurut Allah. Gimana? Allah memberikan kesempatan buat kita untuk melakukan sesuatu yang bersifat ibadah dengan sabar. Itu semua hidup ini semuanya adalah ujian dan cobaan. Kalau kita dipenuhi keinginan kita, Allah itu sebenarnya pengen lihat kita itu bersyukur apa enggak. Ketika nggak dipenuhi, Allah itu pengen lihat apakah kita bersabar apa enggak. Kenapa sih Allah itu selalu membuat proses dalam setiap keinginan kita? Kenapa alasannya? Allah itu menciptakan sesuatu yang kita inginkan, pasti Allah itu memberikan proses. Itu kenapa? Karena supaya kita selalu mengingat Allah. Saya tadi malam doa, kapan ya Allah itu mau memberikannya? Diberi kesempatan untuk Allah untuk membuktikan apakah kalian sebesar mana kalian itu mengingat Allah. Semuanya nggak ada yang Allah itu sia-sia sebenarnya, nggak ada. Cuman kitanya saja yang kadang-kadang menyia-nyiakan dan kurang tafakur apa yang Allah maksud. Udah jam 6.00.